Halo semuanya, langsung aja kita masuk ke bedah taktik bentrokan Piala Dunia antara Meksiko lawan Korea Selatan. Meksiko baru aja bikin sejarah nih, jadi tim pertama yang ngunci tiket ke babak 32 besar. Menang tipis 1-0 itu mungkin kedengarannya biasa aja ya kalau kita cuma lihat papan skor. Tapi, percaya deh, secara taktikal, laga ini tuh ibarat kelas master soal kesabaran, struktur yang solid, dan gimana cara menghukum kesalahan sekecil apapun dari lawan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya Meksiko bisa ngamanin tiket 32 besar, padahal secara statistik mereka bikin peluang emas atau expected goals yang jauh lebih sedikit dari Korea Selatan? Aneh kan? Di era sepak bola modern, biasanya tim yang dominan nyerang dan bikin banyak peluang yang menang, tapi Meksiko ngebuktiin sebaliknya. Mari kita bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Hasil utama, momen krusial Meksiko. Coba kita bedah pelan-pelan proses gol di menit ke-50 ini. Awalnya Julian Quinones melepasin umpan silang mematikan. Raul Jimenez nyambut pakai sundulan, tapi berhasil diblok ke atas. Nah, di titik inilah bencana buat Korea Selatan terjadi. Kiper mereka, Kim Sang-ju, keluar dari sarangnya, tapi malah, ya ampun, tabrakan sama rekan setimnya sendiri, Lee Ki-hyuk. Bola pun lepas. Di level Piala Dunia, miskomunikasi kayak gini tuh haram hukumnya. Dan Luis Romo langsung ngehukum mereka dengan tendangan voli ke gawang yang melompong. Kesalahan fatal yang dibayar super mahal. Tapi bentar, kemenangan 1-0 ini bukan cuma soal gol dari Romo ya. Sepak bola itu kan dimenangkan di dua kotak penalti. Di menit ke-87, Korea Selatan lagi gencar-gencarnya nyerang nyari gol penyeimbang. Dan disinilah Raul Rangel, kiper Meksiko, unjuk gigi. Dia bikin double save atau penyelamatan ganda yang bener-bener gila. Pertama, dia nepis sundulan tajam Cho Guesung. Terus dengan refleks secepat kilat, dia ngeblok tembakan keras Yang Hyun-jun. Masterclass sejati. Rangel ini bener-bener jangkar utama yang mastiin 3 poin penuh tetap aman di genggaman L3. Lanjut ke bagian kedua. Kita bahas kontradiksi datanya. Membedah angka harapan gol atau XG. Coba perhatiin perbandingan expected goals ini. Ada anomali yang cukup bikin garuk-garuk kepala. Secara keseluruhan pertandingannya emang minim peluang. Tapi, Korea Selatan tuh nyiptain peluang yang lebih berkualitas dengan XG 0,69. Sedangkan Meksiko cuma 0,48. Tapi ya itu tadi, efisiensi Meksiko ini benar-benar kejam. Serangan mereka secara keseluruhan mungkin gak spektakuler. Tapi mereka cuma butuh celah bernilai kurang dari setengah gol buat bungus kemenangan. Efektif banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kelas master bertahan, tembok kokoh Meksiko. 13. Coba resapi angka ini. Di turnamen sekeras Piala Dunia, angka 13 ini masif banget guys. Ini bukan hoki semata. Ini bukti nyata dari disiplin taktis tingkat dewa. Jadi gini konteks sejarahnya. Meksiko itu nggak pernah kebobolan 1 gol pun di babak pertama dalam 13 pertandingan Piala Dunia terakhir mereka. Gila kan? Kita harus mundur jauh banget sampai ke tahun 2010 waktu mereka kalah 3-1 dari Argentina buat ngelihat gawang L3 jebol sebelum turun minum. Bertahan dengan organisasi yang super ketat di 45 menit pertama ini udah jadi DNA sejatinya Meksiko. Mereka bikin lawan frustrasi, ngerusak ritme permainan, terus bam! Mereka nyerang di babak kedua waktu lawan udah mulai hilang fokus. Masuk ke bagian keempat, kita kasih panggung buat sang penentu kemenangan. Sorotan pemain, debut bersejarah Luis Romo, 31 tahun. Biasanya sih usia segini pemain udah dianggap masuk usia senja ya. Tapi buat Luis Romo, justru di umur inilah dia baru ngerasain magisnya panggung Piala Dunia. Setelah sempat patah hati karena absen di edisi 2022 kemarin, dia akhirnya beneran debut dan wow, dampaknya benar-benar nggak terlupakan. Ini salah satu statistik yang menurut saya paling epik sih. Di usianya yang 31 tahun 13 hari, Romo resmi jadi pemain tertua kedua Meksiko yang cetak gol di laga debut Piala Dunia. Dia cuma kalah dari sang legenda, Ricardo Peláez yang nyetak gol di umur 35 tahun lebih. Dan lucunya lagi nih, kalian tahu nggak? Peláez juga nyetak gol debutnya itu waktu ngelawan, tebak siapa? Ya, Korea Selatan juga, di edisi tahun 1998. Sejarah yang berulang dengan cara yang sangat puitis. Terus ada satu lagi, koneksi magis soal stadion dan asal klub. Gol Romo ini kan dicetak di Estadio Guadalajara, yang kebetulan itu kandang klubnya dia sekarang. Nah, ini tuh gol ke-13 di Piala Dunia yang dicetak sama pemain dari klub Chivas Guadalajara. Dan yang bikin makin gokil, hampir 70%, tepatnya 9 gol, dari total gol itu dicetaknya di babak kedua. Romo benar-benar sukses ngelanjutin tradisi pemain Chivas yang selalu jadi pahlawan di paruh waktu penentuan. Terakhir, bagian kelima. Langkah selanjutnya, skenario grup A. Kelihatan banget kan realitas kontras dari kedua tim di tabel ini.
Buat Meksiko, karena udah ngamanin posisi puncak grup, pelatih mereka sekarang punya kemewahan absolut buat ngerotasi skuad dan ngistirahatin pemain-pemain inti. Nyaman banget. Sebaliknya, skuad asuhan Hong Myung-bo sekarang lagi di ujung tanduk. Mereka mati-matian butuh minimal hasil imbang lawan Afrika Selatan nanti. Otomatis, situasi ini bakal maksa Korea Selatan buat ngerubah pendekatan taktisnya jadi jauh lebih agresif di pertandingan pamungkas. Jadi, sebagai penutup bedah taktik kita kali ini nih pertanyaan terbesarnya. Akankah rekor pertahanan kelas dunia dan efisiensi ekstrim Meksiko ini bisa bawa mereka melaju jauh di turnamen? Atau justru minimnya kreativitas dan penciptaan peluang emas ini yang bakal jadi bumerang? Maksudnya gini, lawan tim elit yang nggak bakal ngasih kado kesalahan konyol kayak golnya Romo tadi, apa lini depan Meksiko mampu dikte permainan dan nyiptain peluang sendiri? Tembok pertahanan yang kokoh emang bisa menangkan pertandingan, tapi apa itu cukup buat memenangkan turnamen kalau lini depan terus buntu? Ini teka-teki taktik yang pastinya seru banget buat kita pantau terus. Sampai jumpa di bedah taktik selanjutnya.